Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum makan silahkan makan terlebih dahulu, dan jika sudah, jangan lupa juga subscribe channel Guru Gaming serta like video-videonya dan share video-videonya ke teman-teman kalian supaya kedepannya kita bisa belajar bersama-sama di Guru Gaming. Nah, seperti yang teman-teman semua lihat, di sini ada sebuah handphone, tetapi jangan salah paham terlebih dahulu ya. Karena di video kali ini bukan bermaksud untuk mereview sebuah handphone ataupun mengunboxing sebuah handphone ya. Tapi di sini kita akan mencoba membedah sebuah aplikasi yang tentunya udah nggak asing lagi nih di telinga teman-teman semua. Apalagi di kalangan guru ataupun siswa, karena aplikasi ini udah banyak banget yang pakai. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita sama-sama bedah aplikasi. Aplikasi yang akan kita bedah kali ini yaitu adalah sebuah aplikasi yang tentunya nggak asing lagi di telinga teman-teman semua ya. Aplikasi ini sangat usable banget, sangat mudah digunakan banget ya. Terutama di kalangan pendidikan saat ini, di tengah wabah atau di tengah pandemi COVID-19 saat ini, aplikasi ini sangat banyak, hampir rata-rata sekolah menggunakan aplikasi ini. Ya, apa itu aplikasinya? Itu aplikasi Google Classroom. Pertama-tama teman-teman harus punya dulu, bisa search aja di Play Store teman-teman semua, ketik Google Classroom atau ketik Google Class. Dan download aplikasinya. Di sini saya sendiri kebetulan sudah mendownloadnya. Jika belum silakan download, dan jika sudah kita buka saja aplikasinya dan akan muncul tampilan awal dari Google Classroom pertama kali, yaitu adalah seperti ini. Ada tulisan buat kelas untuk memulai. Nah, ada dua langkah saat kita menggunakan Google Classroom. Yang pertama, kita bertindak sebagai anggota atau sebagai siswa dalam pendidikan ya, yang saya bicarakan. Kita bertindak sebagai siswa, kita bisa gabung ke kelas. Saya contohkan. Nah, di sini ya, ini adalah akun saya DK Project, dan di sini saya ingin memasuki sebuah kelas yang dibuat oleh guru saya, yang tentunya di sini membutuhkan kode kelas. Kode kelas ini didapat dari si admin pembuat kelas di Google Classroom. Apa itu kodenya? Kodenya itu terdiri dari 6 sampai 7 huruf dan angka. Nanti akan saya contohkan ya, disimak terus videonya. 6 sampai 7 huruf dan angka, dan itu yang sudah disediakan oleh si Google Classroom itu. Jadi tidak bisa asal ya kodenya. Nah, jika sudah, nanti di sini langsung saja gabung ini akan menyala dan Anda otomatis akan tergabung di sebuah kelas yang dibuat oleh guru Anda. Nah, yang kedua yang dilakukan adalah jika kita sebagai guru, lagi-lagi saya ingatkan ini dalam konteks pendidikan. Kita sebagai guru, kita membuat kelas nih, kita buat kelas, centang saja ini tandanya kita telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas ya. Ini kita udah membacanya, dan lanjutkan. Nama kelas ini wajib diisi, kita tulis misalkan kelas umum. Kelas umum. Ruangannya ini kita tulis 1. Bisa apapun ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Mata pelajarannya karena ini sebagai contoh aja, misalkan saya buat mata pelajarannya mata pelajaran umum juga. Untuk bagian nggak diisi juga nggak apa-apa, nanti juga bisa diubah ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat. Nah, tampilan yang setelah kita buat tadi akan seperti ini tampilannya nih, ya kan? Nah, di sini yang kita perhatikan ada di 3 kolom yang di bawah ini, ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota. Yang pertama-tama kita coba dulu dari forum. Nah, forum ini digunakan untuk teman-teman semua berdiskusi dengan kelas ya, atau bisa memberikan materi. Jadi melewati forum ini, atau segala notifikasi atau segala pemberitahuan tugas akan muncul di forum ini. Ya, kita contohkan di sini, bagikan dengan kelas. Hai, apa kabar? Nah, misalkan saya ingin mengajak diskusi. Misal saya mengajak diskusi siswa-siswa yang ada di Google Classroom ini. Google Classroom yang saya buat maksudnya. Kita kirim saja langsung. Nah, akan muncul di bawah sini ya, akan muncul hai apa kabar, ini saya tulis tadi. Nah, jika ada siswa yang berkomentar, itu akan muncul di bawah sini ya, berhubung ini tidak ada siswanya, jadi ya tidak ada. Yang penting teman-teman semua bisa memahami secara garis besarnya.
Nah, yang kedua, jika teman-teman mau memberikan sebuah materi dan materi itu dalam bentuk PDF atau gambar atau yang lain-lain ya, teman-teman bisa klik lagi di sini bagikan ke dengan kelas. Misal jadwal, kalau nggak salah saya punya jadwal di sini. Saya ingin membagikan sebuah jadwal ya, jadwal pelajaran di sini. Dan jadwal pelajaran itu bentuknya kalau nggak salah PDF atau gambar gitu ya. Kita coba aja di sini, yaitu klik ini, klik pin kertas ya kalau nggak salah ini ya namanya ya. Nah, pokoknya gambar pin kertas ini atau gambar lampiran ya, lampirkan. Nah, di sini bisa apa yang mau Anda lampirkan dan terletak di mana file yang Anda mau bagikan tadi, atau di drive atau link atau file atau ambil foto atau rekam video. Jika di drive ini akan tertuju dengan Google Drive email kita, Kalau link ini khusus untuk link ya, tambahkan saja link, bisa itu link YouTube atau lain sebagainya ya. Misal yang pertama saya contohkan dulu nih si drive. Nah, berarti kita akan masuk ke drive saya dan di sini. Nah, benar nih, ini ada jadwal nih kalau nggak salah, ini jadwal, kita pilih. Tunggu sampai prosesnya selesai, dan jika sudah selesai, di bawah ini akan tertulis nih lampiran. Tandanya ini adalah lampiran. Jika ingin menambahkan lagi, tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi ya sekalian ya. Misalkan di sini saya mau menambahkan link YouTube ya. YouTube-nya berarti harus buka dulu nih ya. Buka misalkan http apa ya, tambahkan link ya, intinya tambahkan link lah ya. Saya tidak hafal dengan link YouTube saya, jadi itu bisa kalian gunakan. Yang kedua itu ada ketiga maksudnya ada file ini akan tertuju kepada storage handphone teman-teman semua. Nah, di sini ya bisa teman-teman pilih apakah di handphone ataukah di kartu memori. Seperti itu ya teman-teman, sangat mudah, sangat simple sekali untuk digunakan ya. Oke, ini file yang sudah saya lampirkan di sini, jadwal pelajaran akan saya kirimkan, jadi langsung saja saya kirimkan. Nah, sudah seperti ini akan muncul di sini nih jadwal pelajaran. Kita bisa klik. Sebagai siswa juga sama saja tampilannya akan seperti ini, dan siswa bisa melihat apa sih yang dilampirkan. Kita klik gambarnya. Nah, untuk menyimpannya klik saja nih tanda ini, kita klik, nanti akan tertuju kepada gambar yang seutuhnya, dan klik tombol titik 3 ya, ini titik 3 dan scroll ke bawah. Di sini ada download. Nah, tinggal klik download ini, maka gambar ini akan terdownload ke HP, ke handphone teman-teman semua. Itu juga sebagai siswa ya. Oke, lanjut. Ini tadi sudah ya. Jadi intinya di forum ini ada tempat berdiskusi para guru dengan siswa, seperti itu. Selanjutnya ada di kolom yang tengah yaitu tugas kelas. Nah, tugas kelas ini cara kerjanya sama, hanya saja di sini dikhususkan untuk guru-guru, untuk teman-teman semua yang selaku sebagai guru untuk membuat sebuah tugas. Saya contohkan di sini. Misal saya membuat sebuah tugas ya. Yang pertama ada tugas. Nah, di sini bisa teman-teman klik judulnya, deskripsi. Misal judulnya tugas matematika. Deskripsinya misalkan saya tulis materi lingkaran, misalkan seperti ini ya. Ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semua. Di sini poinnya bisa disesuaikan. Di sini saya buat 100 atau bisa dibuat 20, ya terserah kebutuhan. Tenggat waktu artinya adalah bisa teman-teman publikasikan sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Misalkan di sini ingin saya publikasikan di tanggal 29. Berarti klik saja tanggal 29-nya ini. Dan waktunya bisa kita pilih, misalkan kita publikasikan jam 7 pagi ya, jam 7 tepat ya. Nah, di sini seperti ini, topiknya bisa diisi atau tidak. Kalau mau diisi ya tinggal diisi saja matematika topiknya, dan simpan seperti ini. Jika sudah, kita
materi lingkaran, tugas matematika. Nah, di sini karena di sini hanya ada judul dan deskripsi, teman-teman bisa melampirkan file tugas matematika yang dimaksud. Cara melampirkannya sama seperti tadi, oke? Langsung saja, misalkan sudah saya lampirkan ya, langsung saja saya kirim. Nah, akan muncul di tugas. Jadi buat siswa nanti untuk mengecek tugas, ya bisa langsung melihat di tugas kelas ini. Misal yang kedua, di sini ada materi atau topik. Ini saya contohkan yang pertanyaan ya. Yang pertanyaan saya contohkan, siapa nama presiden kita, misalkan seperti itu. Petunjuknya bisa diisi, sesuaikan saja, isilah dengan tepat. Poinnya sama seperti tadi, saya buat status, tenggatnya tidak ada kita coba buat tidak ada batas waktu ya. Topiknya tidak ada topiknya, karena tentang ini kita buat kewarganegaraan. Usahakan dibuat ya untuk topik untuk membedakan dari si tugas-tugas yang lainnya. Oke, simpan. Tipe jawabannya teman-teman bisa memilih, ada 2 pilihan, ada jawaban singkat, ada pilihan ganda. Jika pilihan ganda, maka teman-teman harus membuat opsi jawaban di sini. Oke. Nah, jika itu pilihan jawaban singkat, ya pilih saja jawaban singkat. Nanti para siswa biar menginput sendiri jawaban yang paling tepat menurut versi mereka masing-masing. Di sini ada 2 pilihan lagi, opsi tambahan. Siswa dapat mengedit jawaban, artinya setelah siswa menjawab, siswa masih bisa mengedit jawaban tersebut. Jika untuk ditujukan sebagai ulangan, saran saya di sini dimatikan saja ya, dimatikan supaya siswa tidak dapat lagi mengedit ulang jawaban yang sudah diinputkan. Untuk yang kedua, opsi yang kedua, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, ini juga dimatikan jika ini ditujukan sebagai kuis. Oke, itu rekomendasi saya. Atau siswa atau teman-teman sekalian punya versi tujuannya masing-masing, versi teman-teman masing-masing, ya silahkan. Oke, jika sudah semuanya, kita bisa langsung kirimkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya, seperti ini, kewarganegaraan. Ini topik yang saya isi tadi, topiknya kewarganegaraan. Nah, pertanyaannya siapa nama presiden kita. Jika misalkan ingin menambahkan lagi, sama seperti tadi, kita buat pertanyaan juga, topiknya juga sama ya, siapa nama gubernur kita. Petunjuk, isi dengan tepat. Terus yang kedua sama seperti poinnya 100, tanggap waktunya tidak ada, tipe jawabannya jawaban singkat, ini kita matikan. Topiknya kita pilih tadi topik kewarganegaraan, kita samakan tadi ya. Oke, simpan dan kita kirim. Nah, ini jadi pertanyaan pertama, siapa nama presiden kita. Pertanyaan kedua, siapa nama gubernur kita. Nah, ini fungsi dari topik tadi adalah untuk mengkelompokkan tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa. Oke, itu yang kedua, yang sangat mudah ya, sangat mudah sekali penggunaannya. Yang kedua, maksudnya yang ketiga selanjutnya, di sini ada kolom anggota. Kolom anggota kita klik. Nah, di kolom anggota kita bisa mengundang pengajar ataupun mengundang siswa. Selain tadi siswa bisa bergabung dengan kelas menggunakan kode kelas ya, kode akses kelas yang diberikan oleh guru. Atau juga kita sebagai guru bisa mengundang siswa itu untuk gabung di classroom yang kita buat. Misalkan di sini saya ingin mengundang pengajar lain ya. Kita coba klik tanda tambah tadi. Nah, misal di sini saya menggunakan ini email saya sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa untuk contoh. Kita pilih emailnya ya, kita ketik emailnya, terus jika sudah klik undang. Nah, jika sudah diundang seperti ini, nanti si pemilik email akan menerima notifikasi email yang berisikan bahwasanya diminta untuk bergabung di classroom yang saya buat ini. Begitupun juga dengan siswa, kita juga bisa klik tambah. Misalkan kita mengundang ini ya, kita mengundang ini email saya juga sebenarnya, kita tidak apa-apa. Sebagai contoh aja kita undang. Nah,
Jadi seperti ini tampilannya. Nuplayer Gaming ini sudah diundang untuk menjadi pengajar, sedangkan yang ini Deka Suendra yang ini, email yang ini juga diundang sebagai siswa. Nanti mereka masing-masing akan menerima email ya untuk bergabung di classroom yang kita buat kali ini. Seperti itu ya, sangat simpel. Terus kita buka, kita bedah lagi. Di sini ada garis 3, strip 3. Di sini ada kelas, ada kalender, notifikasi. Kurasa tidak perlu dijelaskan lagi ya, kalau kelas itu akan menunjukkan kelas apa saja yang sudah kita punya di sini. Nah, ini di tampilan awal classroom sekarang. Kalau tadi kan kosong. Ini setelah kita membuat kelas. Kelas yang kita buat tadi adalah kelas umum ya. Kita masuk lagi kelas umum tadi. Nah, di dalam sini ada yang saya lupa sepertinya, yaitu di tombol setting. Nah, di tombol setting ini tadi yang saya bilang bagian ini bisa diisi secara berkala ya. Deskripsinya juga bisa kita ganti secara berkala juga. Yang perlu saya sampaikan di sini yaitu adalah setelan ini. Nah, tiga pilihan ini maksudnya. Ada kode kelas. Ini kode kelas yang saya maksudkan tadi ya, 6 huruf atau 7 huruf yang berisi huruf ataupun angka tanpa simbol. Nah, ini adalah kode yang yang dibagikan kepada siswa jika siswa itu diminta untuk bergabung. Caranya adalah kita klik aja seperti ini, maka kode kelas disalin secara otomatis dan kita pastekan di WA grup kelas kita atau bisa kita share melalui secara langsung ya. Itu. Yang kedua ada setelan forum. Setelan forum ini rekomendasi saya yaitu dibuat ke pilihan yang tengah. Siswa hanya dapat berkomentar. Jadi nanti di setelan di tampilan forum yang bisa memposting sesuatu itu hanya si guru, hanya si pengajar. Jadi untuk siswa tidak bisa memposting yang aneh-aneh atau yang macam-macam. Jadi hanya bisa berkomentar saja. Atau jika emang ingin Google Classroom kita dibuat seprivasi mungkin, maka kita buat pilih yang opsi yang ketiga, hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Tetapi saran saya ya yang kedua jika untuk kelas. Oke. Yang ketiga yaitu adalah tugas kelas di forum. Nah, jadi ini tugas kelasnya. Tampilkan lampiran dan detail atau tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Jadi teman-teman bisa pilih, atau rekomendasi saya itu bisa pilih antara dua pilihan ini dari 3 yang ada. Tapi jika memang mengganggu, ini nggak rekomendasi banget, ini sembunyikan notifikasinya. Yang rekomendasi dari saya yaitu adalah antara 2 ini dari 3 ya. Nih, bisa tampilkan lampiran dan detail atau tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Jadi begitu teman-teman dapat notifikasi, bisa langsung mengerjakan apapun itu tugas atau itu hanya sebuah diskusi di kolom forum tadi, di ruangan forum tadi. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk disimpan. Oke, ini ya udah kita simpan. Jadi di forum ini hanya kita yang dapat memposting sesuatunya. Jadi siswa tidak bisa lagi memposting yang aneh-aneh, yang macam-macam. Jadi tidak berantakan Google Classroom kita. Biasanya itu ada kan siswa yang jahil atau iseng ya untuk posting banyak-banyak atau spam posting ya, hanya menanya kabar atau mengobrol hal-hal yang tidak penting. Jadi inilah keunggulan dari Google Classroom, kita bisa benar-benar memanage kelas secara utuh ya, berbeda dengan WA group biasa. Oke, itu dari kelas ya, menurut saya dari Google Classroom sangat simpel digunakan. So buat guru-guru semua yang mau menggunakan Google Classroom jangan ragu lagi. Dan ini saya jamin gak boros kuota, kecuali kalau memang guru-guru atau teman-teman semua meng-share video yang durasinya panjang dan membutuhkan memori yang sangat besar, maka dia akan memakan kuota. Tapi jika teman-teman semua hanya meng-share materi, Word, PDF, itu tidak akan lebih dari 5 MB ya, atau bisa bilang tidak akan lebih dari 10 MB. Jadi sangat aman, sangat
meringankan kerja HP karena juga file-file yang dikirim tidak langsung masuk ke handphone, tetapi masuk ke sini dia, ke folder kelas. Nah, folder kelas ini yaitu ada di Google Drive, yaitu penyimpanan yang disediakan oleh Google melalui email kita. Nah, di sini. Terus di sini kita coba bedah lagi di kalender. Kayaknya kalender cuman ada iklan lagi ya. Kayak kalender cuma masuk ke kalender handphone kita ya. Untuk notifikasi kita coba kita buka notifikasi. Kayaknya ini karena masih kosong juga ya Google Classroom-nya. Jadi saya rasa notifikasi, namanya notifikasi pemberitahuan. Jadi segala pemberitahuan akan muncul di sini nih, di notifikasi. Oke, mata pelajaran yang diajarkan. Nah, di sini jika teman-teman banyak kelas yang dimasukin atau banyak kelas yang dibuat, maka di sini akan tampil secara persatu. Di sini kelas yang sudah saya masukin yaitu ada kelas umum ya, yang saya buat sendiri maksudnya. Jika teman-teman masuk ke kelas lain maka akan tampil juga di sini di bawahnya di kolom mata pelajaran yang diajarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, demikian hasil bedah aplikasi kita kali ini. Sangat mudah bukan menggunakan Google Classroom. Semoga dengan video ini teman-teman semua sudah tidak kebingungan lagi untuk menggunakan Google Classroom dan belajar di Google Classroom. Nah, jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa untuk share dan like videonya serta subscribe channel Guru Gaming supaya kedepannya Guru Gaming lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang berpendidikan seperti ini. Dan terakhir, jangan lupa bahagia. See you to next video.